Saya lahir di Jakarta 40 tahun yang lalu. Dari kecil saya merasa identitas saya berbeda. Saya nggak sama dengan anak-anak seusia saya waktu itu. Saya merasa bingung, kenapa saya seperti ini gitu, kok nggak seperti yang lain. Yang misalnya laki-laki ya suka sama perempuan atau perempuan suka sama laki-laki gitu, tapi saya enggak. Aku takut bercerita sama orang tua gitu karena bapak aku tuh galak. Jadi kalau aku cerita seperti ini pasti dia akan marah besar. Waktu aku sudah ini juga sempet aku bercekcok dengan bapak aku dan sampai aku diusir pun pernah. Aku diusir, dipukul ya, dibawain golok ya. Jadi ya makanya aku nggak mau cerita. Mereka hanya bisa menebak-nebak kenapa sih kalau dalam bahasa kita kan Betawi ya bilangnya, kenapa sih lu kok kayak perempuan sih gitu. Aku merasa kecewa sama diri aku. Aku menolak diri aku. Aku nggak terima kalau aku tuh seperti ini gitu loh. Jadi aku merasa untuk apa aku hidup gitu loh. Tapi karena kalau hanya untuk bikin malu semuanya, bikin malu keluarga, bikin malu diri aku sendiri, kepikirannya aku mulai mencoba menyayat tangan aku gitu loh. Udah aku lakukan gitu ya, tapi gagal, mungkin kurang dalam gitu ya. Terus aku ulangin lagi beberapa kali gitu, tapi gagal. Tapi sampai-sampai aku mikir kalau aku melakukan itu, aku kasihan sama ibu aku gitu. Dia udah membesarkan aku dan berharap aku bisa menjadi sesuatu untuk dia, tapi aku mengecewakan dia gitu. Akhirnya ya udah, dari situ aku nggak melakukannya lagi gitu. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Adikku dua-duanya cewek perempuan. Ponakan aku ada 4 orang. Kalau untuk menanggung ya aku menanggung ponakan-ponakan aku, membantu lah istilahnya adik-adik aku, biaya ponakan-ponakan aku. Status adik aku yang satu berumah tangga tapi suaminya kerjanya pun masih serabutan ya kan. Kalau yang satu lagi janda, dia single parent. Saat pandemi melanda ya itulah aku stres lagi yang kedua kalinya ya kan. Karena aku stres, aku nggak bisa mencari uang, sedangkan tabungan aku menipis. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya aku stres, aku kembali lagi kepikiran untuk mengakhiri hidup lagi. Karena aku mikirnya waktu pandemi itu ya istilahnya kita keluar mati ya, di dalam rumah juga mati, sama aja. Ya udah mendingan mati duluan aja gitu loh. Cuma aku mikir lagi sama keluarga. Makanya selama pandemi ini aku merasa stres karena aku nggak bisa ngebantu. Aku nggak bisa memberikan yang biasanya aku beri pada mereka gitu loh. Kalau misalnya aku tinggalin mereka saat ini ya aku merasa sedih juga gitu loh, karena aku sayang sama keluarga aku gitu loh. Jadi aku nggak mau menyerah untuk meninggalkan dunia ini hanya karena COVID.